Halo semua, selamat datang di channel Portal Cinema. Hari ini kita akan membahas film terbaru dari Sony Spider-Man Universe, yaitu Kraven the Hunter yang dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson. Film ini mungkin akan mengejutkan banyak orang karena meskipun berfokus pada karakter yang selama ini dikenal sebagai musuh Spider-Man, Kraven the Hunter punya nuansa dan cerita yang lebih gelap dan kompleks. Tapi, apakah itu berhasil? Sebagai bagian dari Sony Spider-Man Universe, Kraven the Hunter mengambil pendekatan yang agak berbeda dari film superhero tradisional. Ini bukan hanya sekedar film tentang seorang villain. Kita diperkenalkan dengan Sergei Kravinov, seorang pemburu ulung yang memiliki tujuan untuk membuktikan dirinya sebagai pemburu terbaik di dunia. Tapi yang menarik, film ini memposisikan Kraven sebagai anti-hero yang siap menghadapi apa saja untuk mencapai tujuannya. Kraven the Hunter menunjukkan kelahiran dari salah satu villain The Sinister Six versi komiks Marvel, Sergei Kravinov atau yang dikenal sebagai Kraven. Dibesarkan hanya oleh ayahnya yang heartless, toksis, dan mengintimidasi, membuatnya trauma atas kematian ibunya. Ditambah dirinya harus menjaga adik laki-lakinya, Sergei yang tumbuh dalam kebimbangan. Saat dipaksa oleh ayahnya untuk berburu hewan buas demi memperkuat kejantanannya, Sergei dibawa oleh singa yang ditembaki oleh kroni-kroni sang ayah. Kemudian seorang anak bernama Calypso menemukannya dan mengobatinya. Disitulah Sergei mulai mendapatkan kekuatan predator yang menjadikannya pemburu. Bagi yang mungkin belum familiar, dalam komik, Kraven dikenal sebagai salah satu musuh besar Spider-Man. Dia sering digambarkan sebagai pemburu manusia yang memiliki ambisi untuk menangkap Spidey. Tapi di film ini kita akan melihat sisi yang lebih manusiawi dari karakter tersebut. Film ini dimulai dengan Sergei Kravinov yang diperkenalkan sebagai seorang pria dengan latar belakang yang penuh kekerasan dan tragedi. Setelah tragedi yang merenggut orang yang sangat dia cintai, Kraven memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan mulai melihat segalanya sebagai buruan. Didorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengatasi kekuatannya sendiri, dia berusaha membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemburu yang lebih baik daripada siapapun, bahkan tanpa peduli siapa yang akan dia hadapi. Fokus utama film ini adalah perjalanan Kraven untuk membuktikan dirinya, namun film ini menggarap tema keadilan, pembalasan, dan pembentukan identitas diri. Kraven bukan hanya berhadapan dengan musuh fisik, tetapi juga musuh dalam dirinya sendiri dan menghadapi rasa bersalah dan kehilangan. Salah satu hal yang paling menarik adalah cara karakter Kraven berkembang. Di awal dia terlihat sebagai sosok yang cukup keras dan penuh kebencian. Namun, film ini berusaha memperlihatkan sisi kemanusiaan dari dirinya yang membuatnya lebih kompleks. Pada akhirnya, kita mulai melihat sisi heroik dari Kraven, meskipun dia tetap beroperasi dengan metode yang sangat brutal. Aaron Taylor Johnson yang terkenal lewat peran-perannya di Kick-Ass dan Avengers Age of Ultron, memberikan penampilan yang kuat sebagai Sergei Kravinov. Dia berhasil membawa karakter yang sangat fiskal dan emosional dengan cara yang meyakinkan. Ada momen-momen yang menunjukkan bahwa meskipun Kraven penuh dengan kekuatan dan kepercayaan diri, dia juga memiliki kerentanannya tersendiri. Ada juga beberapa karakter pendukung yang cukup menarik yang memberikan konflik emosional tambahan bagi Kraven. Namun, beberapa karakter sekunder terasa kurang berkembang dan lebih seperti figuran yang membantu menggerakkan plot. Salah satu elemen yang paling menonjol dari film ini adalah aksi dan pertempuran. Seperti yang bisa kita harapkan dari karakter seperti Kraven, banyak adegan perkelahian yang brutal dan penuh darah. Gaya perburuan yang ditampilkan sangat intens dan kadang terasa sangat realistis. Ada beberapa momen yang menegangkan dan membuat kita merasa seperti bagian dari perburuan itu. Visualnya juga cukup memukau. Latar belakang yang gelap dan suasana yang suram cocok dengan tema film. Meskipun tidak terlalu banyak menggunakan CGI berlebihan, film ini mampu menghadirkan atmosfer yang keras dan penuh ketegangan. Beberapa adegan seperti perburuan dalam hutan atau konfrontasi dengan musuh-musuh buat Kraven sangat menarik untuk disaksikan. Secara keseluruhan, suasana film ini terasa lebih gelap dibandingkan film-film SSU lainnya.
Tema mengenai pemburu dan yang diburu dikemas dengan cara yang menarik, menjadikan penonton bertanya-tanya apakah Kraven adalah karakter yang benar-benar jahat atau justru lebih manusiawi dari yang kita duga. Namun sayangnya, di balik aksi brutal dan akting solid Aaron Taylor Johnson, Kraven the Hunter terjebak dalam plot yang terkesan generik. Seperti Venom 2018 dan Morbius 2022, karakter anti-hero di sini cenderung dibentuk menjadi hero dengan motivasi yang kurang kuat. Akhir film yang menggantung pun menjadi anti klimaks, terlebih setelah mendengar kabar kalau SSU tidak akan dilanjutkan. Kalau kita melihat lebih dekat, plot seperti ini sudah sering kita temui dalam banyak film, baik itu film superhero atau film bertema pembalasan dendam. Di bagian awal, kita diberikan kisah seorang pria yang memiliki trauma pribadi, biasanya berhubungan dengan kekerasan atau kehilangan orang terdekat yang membuatnya membentuk misi pribadi untuk melawan dunia. Meskipun motif Kraven memiliki kedalaman emosional, namun jalur cerita yang diambil terasa sangat klise, yaitu pembalasan terhadap musuh, perjuangan antara yang benar dan yang salah, dan akhirnya menuju konfrontasi yang tidak terlalu mengejutkan. Ini adalah formula yang hampir sama dengan yang kita lihat di film-film seperti Venom atau The Punisher yang juga berfokus pada karakter anti-hero yang berjuang melawan musuh sekaligus berurusan dengan konflik internal. Selain itu, meskipun film ini mencoba menggali sisi kemanusiaan Kraven, interaksi antara dia dan karakter-karakter lainnya seringkali terasa minim dan tidak cukup mendalam. Banyak karakter pendukung yang hadir hanya untuk melayani tujuan plot tanpa memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan cerita. Hal ini membuat film ini terasa kurang hidup dan lebih seperti sekumpulan adegan yang ditumpuk satu sama lain tanpa banyak kedalaman. Film ini juga memperkenalkan ide tentang Kraven sebagai pemburu terbaik, tetapi konflik yang dihadirkan untuk mencapai tujuan tersebut sangat bisa diprediksi. Kita tahu bahwa pada akhirnya Kraven akan menghadapi musuh besar, dan meskipun ada beberapa twist dalam cara dia mencapainya, plot dasar film ini tetap terjebak dalam pola yang template dan sangat bisa ditebak. Tentu saja, salah satu elemen yang cukup menarik dari film ini adalah aksi dan pertarungan yang brutal. Film ini memperlihatkan Kraven dengan segala kekuatan fisiknya dan kemampuan bertarungnya memberikan kita adegan aksi yang brutal dan penuh ketegangan. Namun, bahkan adegan-adegan aksi ini terkadang terasa tidak cukup segar atau inovatif. Banyak dari mereka yang lebih mengandalkan kekerasan atau ketegangan tanpa memberikan kedalaman pada narasi atau karakter. Tak hanya secara box office, debut Kraven the Hunter juga mendapat beberapa nilai terendah dari kritikus dan penonton dengan skor tragis 15% dari 100 reviews di Rotten Tomatoes dan nilai C di CinemaScore. Dengan ekspektasi tinggi, sebagai salah satu karakter ikonik dari jagat Spider-Man, Kraven the Hunter ternyata hadir dengan eksekusi yang kurang menggigit. Film ini seolah berjuang antara ingin menjadi origin story yang penuh kedalaman emosional namun tersandung pada naskah yang terasa terburu-buru dan karakterisasi yang kurang mantap. Dari sisi teknis, sinematografi, dan efek visual patut diapresiasi. Tetapi kelemahan dalam pengembangan cerita dan pacing membuat film ini sulit meninggalkan kesan yang mendalam. Tidak ada momen yang benar-benar membuat penonton terhubung secara emosional dengan karakter utama, dan itu menjadi titik lemah terbesar dari film ini. Dengan rating 5 dari 10, Kraven the Hunter adalah film yang mungkin menarik untuk ditonton sekali bagi penggemar aksi semata, namun sulit untuk disebut sebagai sebuah adaptasi yang benar-benar memuaskan. So, itu saja review film Kraven the Hunter versi Portal Cinema. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, and see you on the next video.